Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Rinaldi, NIM 2317504A dari Universitas Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat. Nah, apa sih interaksi obat itu? Interaksi obat adalah suatu peristiwa di mana suatu obat berinteraksi dengan obat lain, sehingga kinerja suatu obat akan berpengaruh dan berefek pada obat itu. Bisa menjadi efek dari obat itu berkurang, bertambah, atau bahkan tidak ada efek sama sekali. Nah, interaksi ini tidak hanya terjadi pada interaksi obat dengan obat saja, tapi dapat terjadi dengan interaksi obat dan makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dan makanan. Apa sih interaksi obat dan makanan itu? Interaksi obat dan makanan terjadi bila makanan mempengaruhi bahan dalam obat yang diminum, sehingga obat tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Interaksi ini dapat menyebabkan efek yang berbeda-beda, dari mulai meningkatkan atau menurunkan efektivitas obat sampai efek samping dari obat itu. Makanan juga dapat menunda, mengurangi atau meningkatkan penyerapan dari suatu obat. Itulah sebabnya mengapa beberapa obat harus diminum pada waktu perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Nah, beberapa obat lain sebaiknya diminum bersamaan dengan makanan. Nah, penasaran kan interaksi obat dan makanan itu terjadi pada obat apa dan pada makanan apa? Yuk kita simak penjelasannya. 5 interaksi obat dan makanan yang berbahaya, yaitu yang pertama, makanan yang kaya kalsium dan antibiotik. Produk-produk yang terbuat dari susu seperti susu, yogurt, dan keju dapat mengganggu kerja obat-obatan tertentu, termasuk antibiotik seperti tetrasiklin, doksisiklin, dan ciprofloxacin. Antibiotik ini akan berikatan dengan kalsium dalam susu dan membentuk zat yang tidak terlarut dalam lambung dan usus kecil, sehingga tidak dapat diabsorpsi oleh tubuh. Nah, sehingga saat kita mengkonsumsi susu dan antibiotik, lebih baik itu dikonsumsi sendiri-sendiri, jangan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi yang kedua yaitu acar dan makanan hasil fermentasi dan MAOIOS atau monoamin oksidase inhibitor. Nah, kelompok makanan ini mengandung tiramin yang telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah yang berbahaya pada pasien yang mengkonsumsi monoamin oksidase inhibitor atau MAIOS dan obat-obat tertentu untuk penyakit Parkinson. Sehingga jika seorang yang mengidap penyakit Parkinson sangat dilarang jika mengkonsumsi obatnya bersamaan dengan acar maupun makanan hasil dari fermentasi. Interaksi yang ketiga yaitu makanan yang kaya vitamin K dan warfarin. Apa sih makanan yang kaya vitamin K itu? Makanan yang kaya vitamin K seperti wortel, tomat, kubis, apel, pir, mentimun, bawang merah, maupun pisang. Pasien yang mengkonsumsi warfarin harus memperhatikan asupan vitamin K secara konsisten dan menghindari konsumsi kangkung, bayam, dan sayur hijau lainnya. Vitamin K sangat penting untuk faktor pembekuan darah yang mencegah terjadinya pendarahan, sedang antikoagulan seperti warfarin bekerja dengan menghambat vitamin K. Maka peningkatan konsumsi makanan tersebut dapat menghambat efek dari antikoagulan. Interaksi yang keempat yaitu alkohol dan obat resep stimulan. Pasien harus berhati-hati jika mengkonsumsi obat apapun bersama dengan alkohol. Namun beberapa interaksi serius terjadi pada obat-obat tertentu. Misalnya, mengkonsumsi alkohol saat sedang di bawah pengaruh obat stimulan, baik penyalahgunaan obat maupun obat resep, dapat menyebabkan pasien tidak menyadari seberapa mabuknya mereka. Maka harus berhati-hati saat mengkonsumsi alkohol dan obat resep stimulan. Interaksi obat dan makanan yang terakhir yaitu interaksi obat statin dengan jeruk bali. Senyawa dalam
grapefruit atau jeruk bari yang disebut furanocoumarin menyebabkan peningkatan potensi obat melalui interaksi dengan enzim pada usus kecil dan hati. Interaksi ini secara parsial menonaktifkan beberapa obat dalam kondisi normal, yaitu obat golongan statin, nifedipin, fecofendin, amiodaron, dan cilosporin. Tadi penjelasan tentang interaksi obat dan makanan yang biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Semoga informasi yang dapat saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.